Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa berjumpa kembali di pembelajaran daring saya di Mapel Prakarya, ya kan? Kali ini kita akan membahas tentang materinya bahan lunak buatan. Setelah materi beberapa hari yang lalu bahan lunak alam dan prakteknya, kita sekarang akan membahas bahan lunak buatan. Apa itu bahan lunak buatan? Sebelum ke materinya, jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat barokah. Setelah bersyukur, semoga kita selalu diberikan kesehatan walaupun di tengah pandemi seperti ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa kembali lagi belajar di sekolah bersama. Baik, langsung saja kita bahas, yaitu bahan lunak buatan. Bisa dilihat contohnya itu, ya kan? Gambarnya ada yang lilin, ada yang berbentuk seperti plastisin malam. Itulah bahan lunak buatan. Kalau lunak alam yang berasal dari alam, kalau buatan yang berasal dari buatan tangan manusia. Keterangannya adalah bahan untuk kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Artinya bahan kerajinan tersebut dicampur dengan zat kimia buatan manusia sehingga menjadi empuk dan lunak, mudah dibentuk. Contohnya seperti gambar tadi kan, plastisin atau malam dicampur zat kimia, lunak, kenyal-kenyal, dan mudah dibentuk. Dan juga lilin dari zat kimia dicampur, dicetak, dibentuk, ya kan, dan mudah dibentuk. Itu namanya kerajinan bahan lunak. Langsung lanjut. Terus ini jenis-jenisnya. Yang pertama kita bahas polimer clay dan plastisin, ya kan. Agak berbeda polimer clay dan plastisin, tapi memiliki kesamaan berwarna dan empuk serta campur dengan zat kimia. Memiliki ciri yang serupa, benar kan? Memiliki aneka warna yang cerah, bertekstur padat, lunak, ya kan? Cirinya sama, lunak, kenyal-kenyal, warnanya warna-warni, cerah, agak padat tapi lunak, mudah dibentuk, tidak keras. Polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak, ya kan? Kalau polimer itu tidak berminyak tapi warnanya sama. Kalau plastisin atau malam itu mengandung minyak. Kalau kalian sering masa kecilnya sering masih main malam, kalau kelamaan, ya kan, biasanya itu kan ada minyaknya di sini. Apalagi kalau disimpan di tempat panas, itu keluar minyaknya. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, dengan plastisin tetap seperti semula, ya kan? Pada saat pengeringan, polimer clay itu kalau kering itu langsung keras, padat seperti batu, ya kan? Kalau sedangkan plastisinya itu tidak, walaupun dikeringkan itu masih lembek, ya, lunak. Tapi keluar Baik, lanjut ya. Maaf tadi agak sedikit gangguan dan juga suara kapal terbang ini, pesawat. Lanjut, pada saat pengeringan polimer clay dapat mengeras, dengan plastisin tetap seperti semula. Kalau polimer clay sudah kering, sudah lama itu langsung keras. Seperti batu itu, seperti kapur. Kalau plastisin walaupun lama diangin-anginkan tetap empuk, malah keluar minyaknya. Itu perbedaan dari polimer dan plastisin, tapi hampir sama. Nah, ini contohnya polimer clay. Ada kemasannya, ya kan? Kalau sudah keluar itu langsung keras itu. Tidak seperti malam atau plastisin yang masih keluar airnya, itu sudah menjadi keras seperti kapur. Terus, ini plastisin. Mereknya Bola atau disebut lilin mainan, ya, karena keluar minyaknya itu.
Kalau zaman kecil itu habis dibuka terus dibentuk-bentuk, habis itu kan nggak dimasukkan lagi. Apalagi kalian biasanya dicampur warna-warni jadi coklat, hitam, terus biasanya tangan kalian penuh minyaknya. Itu disebut plastisin atau malam. Nah, ini contoh dari hasil kerajinannya bisa dibentuk. Ini contohnya dari kerajinannya bisa dibentuk-bentuk seperti ini. Ya kan, lucu-lucu boneka, pohon dan sebagainya, hampir mirip floor clay kemarin, tapi ini dari jenis plastisin atau polymer clay, tapi buatan manusia. Selanjutnya ada fiberglass, ya kan, kerajinan ini menggunakan zat kimia fiberglass, biasanya berupa cairan, terus agak dibentuk sehingga membentuk mengeras bentuk kerajinan seperti ini. Keterangannya memiliki struktur cair, jika mengering akan mengeras, ya kan, bentuknya itu cair awalnya seperti cairan, baunya juga nggak enak, terus kalau sudah mengering akan keras sekali, seperti itu contohnya. Terus kerajinan ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor, ya kan. Nah, kalau mau membentuk kerajinan gantungan kunci ada kotak-kotak bulat, kita harus membuat cetakannya dulu. Dulu waktu saya SMP, saya membuat seperti ini. Ada perusahaan atau sales yang jualan ini fiberglass, ya kan. Saya mencetaknya dari malam dicetak bulat-bulat, terus dimasukkan cairannya. Dulu saya masih ingat memasukkan serangga kecil-kecil itu, ya kan, kumbang dan sebagainya, terus dicetak. Terus jadi mengeras. Terus fiberglass tahan lama dan kuat, wujudnya sebening kaca atau air, ya kan. Kalau sudah kering keras dia, bening seperti kaca atau air. Nah, ini adalah bentuk cairannya fiberglassnya, mereknya resin atau fiberglass dan sebagainya. Bentuknya cair, bening, bening seperti sirup, itu agak kental. Terus kalau lama-kelamaan keras sekali. Nah, ini adalah contohnya gantungan kunci, ada serangga diawetkan di fiberglass. Hati-hati ya, kalau kena mata ini bisa bahaya. Dan juga ini ada bentuk case terbaru dari fiberglass, ada bunga-bunga, ya kan, seperti ini. Kalau zaman saya dulu masih bentuknya gantungan kunci, kalau sekarang sudah modern, sudah terbaru, itu bentuknya case HP, ya kan, bisa macam-macam. Oh, ini sudah tugasnya. Ingat pembelajaran kali ini, yang pertama kita bahas tentang kerajinan bahan lunak buatan, pengertiannya, terus jenis-jenisnya, dari plastisin, polymer clay, sampai terakhir dari fiberglass. Sekarang waktunya tugas. Sebutkan contoh nama kerajinan dari bahan polymer clay atau plastisin dan fiberglass minimal 6. Contohnya tadi, kerajinan polymer clay, kerajinan plastisin membentuk hewan, itu nama kerajinannya. Kerajinan fiberglass membentuk kalung diisi hewan, itu jenis contoh nama kerajinannya. Terserah kalian dinamai apa. Seperti biasa, buat 2 tabel, terus ke bawah sebutkan contohnya 6 saja. Oke, mudah sekali kan? Ingat, seperti biasa ada ketentuan tugasnya. Catatlah kembali materi yang saya sampaikan tadi dan tugasnya. Materi tadi pengertiannya apa, jenisnya apa, catat. Terus tugasnya juga dibuat tabel, ditulis, ya kan. Tulis pada buku tulis dan kirim ke Google Classroom. Seperti saya tulis buku tulis, difoto, kirim ke Google Classroom. Jangan lupa tulis nama nomor absen pada buku tulis. Seperti biasa tulis nama nomor absennya di buku tulisnya di atas itu, biar saya tahu tugasnya siapa. Dan ketik nama absen kelas pada kolom komentar Google Classroom. Tak capek-capeknya saya mengingatkan, tulis nama nomor absen kelas di kolom komentar di buku tulis agar mudah dalam saya mencatat nilainya.
Percuma kalian menulis tugas panjang-panjang, membuat tugas panjang-panjang kalau tidak bisa dinilai. Terus terakhir, tugas dikumpulkan paling lambat seminggu dari sekarang. Ya, mungkin sekian. Jangan lupa saya tunggu tugasnya dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat barokah. Cukup sekian. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.